harusnya kamu itu bisa menjadi mantu yang baik. Dengan kamu menjadi tumbal ibu, maka bisnis tempe ibu akan menjadi lebih besar. Alhamdulillah. Ran, Hai, aku mau ngambil pesanan ya, pesanan tempe. yang atas nama Yayasan Nur Amanah bukan? Bener? Aku ambil dulu ya. Oke. Bu Kartini, Kamu mau ambil pesanan tempe yayasan ya? Nih, udah saya siapin. Ibu, biar aku aja. Maaf ya Bu, jadi ibu yang ngambil padahal udah mau aku ambil. Iya sayang, nggak apa-apa. Lagian ngapain sih pakai minta maaf segala? Kayak siapa aja. makasih ya Bu Kartini. Iya, sama-sama. Makasih juga ya ini udah pesen tempe di saya. Ya udah, Ibu masuk dulu ya. Mau lanjut olah tempe lagi? Iya, iya Bu. Oke. Ini Ai, Ya, totalnya kemarin jadi 120. Ya. Makasih ya. terima kasih. Ai, kamu nggak apa-apa? Enggak. Aku boleh nanya sesuatu nggak sih sama kamu, Ran? Semenjak kamu pindah ke kampung ini kan karena nikah sama Mas Dika ya? Hubungan kalian baik-baik aja? Sebenarnya aku sih mau cerita tapi nggak jadi deh, Ai. Ran, ada apa? Kalau misalkan memang ada yang mau kamu ceritain, aku bisa keep masalah kamu kok. Kamu yakin? Kamu bisa jaga rahasia? Jadi selama ini aku itu selalu diperlakukan gak baik sama ibu mertuaku dan kakak ipar aku. Ya bukannya aku nggak terima sih. Kalau untuk soal aku mau bantu jual tempe, aku nggak jadi masalah kok. Tapi ibu dan kakak ipar aku itu selalu nyalahin aku, selalu marah-marahin aku. Aku nggak pernah bener di mata mereka. Maaf ya, Ai. Aku juga bukannya ngejelekin keluarga dari suami aku. Aku cuma bingung aja kenapa mereka berlaku seperti ini sama aku. Dan aku nggak tahu harus cerita sama siapa, aku harus minta bantuan sama siapa. Ya, aku ngerti. Jujur, sebenarnya aku juga agak kaget dengarnya dari kamu. Tapi menurut aku, coba kamu sampai masalah ini sama Mas Dika. Kamu obrolin baik-baik. Siapa tahu aja dia bisa dapetin solusinya, dia bisa ngomong sama keluarganya. Ya, nanti aku coba. Tapi nanti kalau kamu mau cerita, kamu bisa hubungin aku kapan aja kok. Makasih ya, Ai. Ya, ini tempenya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manjat. Aku bawa apa? Apa itu? Tempe legendnya Bu Kartini. Oh iya, Ai. Lupa lagi bilang ke kamu, donatur tuh ada nitip lagi loh untuk pesenin tempenya itu. Bukannya kemarin udah kita kirimin ya? Iya, cuman katanya tuh enak banget. Jadi kayak dia tuh ketagihan, pengen lagi, mana udah transfer lagi. Oh, ya udah deh kalau gitu biar nanti aku kesana lagi aja. Jangan-jangan aku aja deh nggak apa-apa. Ntar kamu bolak-balik ribet banget. Oke, oke aku aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, itu pesanan tempe yayasan. Iya,
enak tempenya Bu Kartini. Pas banget nih. Perut aku ya, kalau punya mulut, dia bakal teriak-teriak tempe orek, tempe orek. Ya elah, pakai gegayaan kode-kodean tempe orek. Tinggal bilang aja kayak, ini aku mau makan tempe orek deh, tolong bikinin dong. Masa lu mau bikinin? Ya, boleh nggak aku minta tolong dibikinin tempe orek ala Bu Nurul? Ala Bu Nurul? Yes. Boleh, aku bikinin ya. Sebentar ya. Aku bantuin kamu dong, Ay. Oh iya, Lik, boleh nggak sekalian kamu hubungin Fari? Dia pasti belum makan juga deh. Ada yang khawatir banget Fari udah makan atau belum. Yaudah nih, siap laksanakan Bu Bos. Saya telepon. Ya udah, kita masuk bentar ya. Ri, tempe Bu Kartini udah sampai nih. Ranti, abis masak tuh nanti cuciin ya. Ini juga nih, banyak ya. Iya, Bu. Yang bersih. Awas aja nggak bersih. Ya Allah, saking fokusnya bersih-bersih, aku sampai lupa kalau aku tuh belum makan. Aku harus bisa selesaiin secepatnya. Terus aku makan. Yang bener. Jangan pegang-pegang. Kamu tuh ya, masa ngepel aja nggak becus. Kamu kan anak tukang beca. Seharusnya ngepel-ngepel kayak gini-gini. Udah jago, udah ahlinya. Masa masih bodoh aja sih? Ibu tolong ya, Bu. Jangan hina ayah saya, Bu. Gak terima. Marah. Nah, seharusnya kamu tuh bersyukur ya. Kamu tuh dinikahin sama Dika. Harga diri kamu, derajat kamu tuh jadi naik. Coba kalau kamu gak dinikahin sama Dika, pasti juga kamu jadi istri tukang becak lagi. Iya kan? Beresin! Ya Bu, tapi aku izin makan sebentar ya Bu. Enggak. Lunjak nih orangnya. Kerjaan belum selesai, mau minta makan. Awas ya, kalau makan. Garot! Jen, walaupun kamu teh janda, jangan jadi pelakornya. Ih. Waalaikumsalam, Kapel Mari. Lagi pada gosip apa ini pagi-pagi? Biasalah, kita makan ladang gibah. Jadi lagi gosipin selebritis yang jadi pelakor Bono. Bener pisan eta teh. Tapi ngomong-ngomong ini teh Neng Maya sama Fahri teh dari mana mau kemana kitunya? Oh, ini kita tuh abis dari yayasan. Tadi kita abis makan bareng. Maya masak tempe sama Aini. Enak banget bikinan Maya, Bu Iput, Bu En. Ada rasa-rasa kasih sayang. Iya, enak banget tempenya. Saya pelahap makannya tadi. Hari lu cuma ngomong doang, cerita doang, kagak ngajak-ngajak. Minimal bawain ke buat kita gitu ya. Bener. Iri aja lo, belum rezeki dan. Iya. Terus mau kemana nih berdua? Ini lagi mau ke tempatnya Bu Kartini. Lagi mau pesen tempenya dia. Yang untuk titipan donatur. Enak banget soalnya. Makin viral aja tuh tempe mereka. Emang sih semenjak gue ngambil tempe di Bu Kartini buat dijual lagi nih, itu selalu ludes. Ibu-ibu Warkamsi sampai pada berebutan di sini. Emang seenak itu sih rasa tempenya itu. Ah, bener banget lu Dan. Emang gue perhatiin nih mungkin Ari tuh usaha warisan lakinya Bu Kartini. Mungkin sukses aja apa si Dika no kewalahan. Bener pisan atunya eta teh meni sukses gitu. Tapi Iput makasihan atunya sama si Ranti. Dia teh pengantin baru tapi ditinggal-tinggalin terusnya keluar kota. Iya sih. Harusnya kan ya, namanya pengantin baru itu kan bawaannya masih happy gitu ya. Masih semangat gitu. Cuman ini kenapa setiap kali saya beli tempe di sana tuh, si Ranti kayak kecapean begitu. Tapi jangan-jangan nih si Ranti itu disuruh kerja rodi kali di rumahnya Bogono. Astagfirullahaladzim, Ibu Yeyen, mulutnya jangan julid. Maya, udah jangan kena radiasi Bang Brom lulu ah. Radiasi? Emang saya apaan nyebarin radiasi? Yaudah ayo gosip lagi. Iya, iyalah Fahri. Emang Yaudah, polos jangan, banget. Ibu-ibu ya, jangan ngegosip.
Wih, ada roti. Sementara aku ganjel pakai roti ini aja deh, biar nggak lapar-lapar banget. Enak aja. Kan saya udah bilang sama kamu, sebelum kerjaan selesai, gak boleh makan. Ini hukuman karena kamu udah bikin saya tuh benjol. Sakit tahu. Ya tapi aku lapar banget, Bu. Izinin aku untuk makan roti itu ya, Bu. Nggak bisa, enggak. Berisik. Ganggu aku tidur aja. Yaudah Bu, kita kurung aja. Enggak, Mbak. Ibu ambil kali dulu ya. Mbak, ampun, Mbak. Aku nggak mau, Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan sih Mbak? Ternyata ini kelakuan Mbak kalau aku nggak ada di rumah ya. Dika, dia tuh udah harusnya dikasih pelajaran. Dia tuh udah mencoreng nama baik keluarga kita. Mencoreng apanya Mbak? Ini nih, ini yang buat aku nggak betah tinggal di rumah ini. Selalu aja ada masalah. Maksud kamu tuh apa? Mbak inget ya, Ranti ini istri aku. Dia tuh nggak cocok jadi istri kamu tahu. Dia cocok jadi pembantu. Jaga omongan Mbak ya. Mbak itu cuma numpang di rumah ini. Harusnya Mbak introspeksi diri. Mbak tahu nggak? Kenapa Mbak nggak nikah-nikah? Karena apa? Mbak juga selalu dibohongin sama laki-laki kan? Mbak sampai jual rubah warisan Bapak. Mbak harusnya mikir Mbak. Mana yang baik dan juga mana yang nggak baik. Dasar adik durhaka. Beraninya kamu ngatain aku depan istri kamu. Dasar nggak tahu diri. Oh yang nggak tahu diri. Mbak, sekali lagi aku ngingetin Mbak ya. Kalau Mbak nggak bisa hargain istri aku, pergi dari rumah ini. Kamu tega sama kakak kandung kamu sendiri. Dia istri aku. Siapapun yang menjatuhkan harga diri dia, itu sama aja menjatuhkan harga diri aku. Nika, cukup, Nika. Mel, Nika, Ibu mohon kamu maafin kakak kamu. Nika, iya Ibu tahu. Emang rumah ini rumah warisan jatah kamu. Tapi kamu jangan seperti itu sama kakak kamu. Yang minta Mela untuk tinggal di sini adalah Ibu. Apalagi kamu tahu sendiri kan, semenjak Ibu nggak punya karyawan, yang banyak bantu Ibu adalah Mela. Sedangkan kamu fokus untuk pasarin tempe. Tolonglah ngerti ya Dika ya, Ibu mohon. Ayo kita balik aja yuk. Besok lagi aja kita kesininya. Kita dulu. Bu, Ibu, ayo. Jangan dijadiin tontonan kayak gini. Ayo. Ya udah, gak usah ikut campur ibu-ibu. Ya kagak lah, orang dramanya kurang seru lu udah ngajak balik. Tuh bener pisahnya kirain mah bakalan heboh gitu, adu jambak gitunya eta mah. Aing Bu Yayan, Bu Ipot. Ay, udah deh kalau dipaksa. Bu, Ibu nggak usah khawatir deh. Sekarang ada istri aku Ranti. Dia bisa bantuin Ibu. Iya, Ibu tahu banget. Tapi jujur Dika, yang banyak bantu Ibu adalah Mela. Bukannya Ranti. Ranti kan juga masih baru. Dia butuh penyesuaian diri. Tapi aku nggak mau, Bu. Ranti kenapa-kenapa. Dan Ibu harus ingat, Ranti ini istri aku. Dia segalanya buat aku, Bu. Oke. Ibu janji, Ibu akan jagain Ranti. Dan Ibu akan awasin Mela, ya. Biar Mela nggak mengulangi lagi perbuatannya ini. Biar dia juga nggak semena-mena sama Ranti, ya. Seandainya kamu tahu kalau ibu kamu itu nggak jauh dari Mbak Mela. Ya udah, aku percaya sama Ibu. Aku nggak mau, Bu, istri aku kenapa-kenapa. Mbak harus ingat ya, kalau sampai istri aku kenapa-kenapa lagi, aku nggak segan-segan ngusir Mbak dari sini. Ada yang nggak tahu diuntung. Kamu itu menang lahir sebagai cowok aja. Harusnya semua yang diwarisin Bapak bisa jadi punya aku. Tadi Dika kayaknya marah banget deh
sampai ngedorong Mbak Mela gitu? Ya kalau dari omongannya Dika sih kayaknya emang Mbak Mela yang gak memperlakukan Ranti dengan baik ya. Selama ini aku itu selalu diperlakukan gak baik sama ibu mertuaku dan kakak ipar aku. Hai. Ada yang ganggu kamu juga soal Ranti dan Dika? Sebenarnya tadi pas aku ketemu sama Ranti, dia cerita sama aku. Dia bilang kalau selama ini di belakang orang-orang, Bu Kartini sama Mbak Mela memperlakukan dia secara nggak baik. Ya emang aku yang nyaranin kalau jangan bilang dulu sama suaminya. Tapi sekarang justru malah aku yang khawatir. Aku jadi takut Ranti tambah kena masalah. Tapi tadi sebenarnya yang diusir itu cuma Mbak Mela sih. Ibunya tuh enggak, ya bukan maksud aku kayak Dika harus jadi anak durhaka ya dengan ngusir orang tuanya. Cuman bukannya harusnya Dika juga marah ya sama ibunya kalau emang udah ngejahatin Ranti. Tapi kalau dari ceritanya ini, seolah-olah Bu Kartini dan Mbak Mela biasa-biasa aja. Apa mungkin karena Dika belum tahu soal kelakuan Bu Kartini? Udah, kita husnuzon aja ya. Ya selagi suaminya cinta dan sayang, harusnya sih baik-baik aja. Amin. Amin, semoga aja ya. Oh iya, kita belum masak makan malam loh, Ay. Oh, udah kok. Oh udah. Oh ya, Fari jangan lupa ya, besok join lagi makan siang bareng sama kita. Ya, Ay. Siapa tahu aja dimasakin lagi sama Maya. Sayang, aku benar-benar minta maaf atas perlakuan mbak aku sama kamu ya. Tapi kamu tenang aja. Nanti kalau misalnya aku pergi ke luar kota, kamu tuh akan dijagain sama ibu. Aku yakin mbak aku nggak akan gangguin kamu. Mas, sebenarnya ibu kamu itu nggak jauh beda sama Mbak Mela. Mereka sama-sama kasar, tapi aku nggak bisa ngomong ke kamu. Aku takut merusak hubungan kamu dan ibu. Iya mas, mas gimana kalau misalkan kamu punya uang udah banyak, kita pindah rumah aja. Nggak apa-apa kan? Kamu udah gak betah ya di rumah itu. Kamu kasih aku waktu ya. Nanti kalau misalnya kita udah settle, aku akan beli rumah yang baru. Iya mas. Yang penting kamu ada di pihak aku aja, aku udah seneng banget. Malik sama si Fahri pakai kagak bisa juga lagi ngeronda. Kalau sendirian begini kan ngeri-ngeri sedap gue. Kalau ketemu Malik sih masih bisa gue hadepin. Tapi kalau ketemu hantu, ya sholat gue aja belum bener. Mau ketemu hantu. Tuh kan. Mulai dah. Hawanya jadi kagak enak begini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bikin kaget aja sih. Ini lampu kenapa tiba-tiba mati sih? Apa nih? Ya Allah, astagfirullahaladzim, bener aja nih hantu. Ya Allah. Mas Dani. Ih, tuh kan aku jadi nggak enak nih sama Mas Dani. Padahal aku kesini tuh gara-gara denger suara dia yang tadi. Ampun, Ibu bisa ngapain, Bu? Ibu habis bikin tempe. Bukan urusan kamu. Bikin ngapain sih? Pakai mau masuk segala. Sana.
Udah sana, ngapain sih pakai masuk-masuk? Pokoknya seram banget. Hawanya tiba-tiba jadi horor begitu. Terus teras belakang rumahnya itu, lampunya tiba-tiba mati. Saya samperin tuh. Saya deketin, saya perjelas. Ada apakah di belakang rumahnya? Saya lihat, ada putih, ada putih-putih. Iya. Juga ya bener kata dia. Tapi gue bingung ya, emang akhir-akhir ini ya ada aja tuh masalah di keluarganya si Dika. Lu tau kagak? Apa? Gue ame Iput abis nontonin dia. Lagi ngusir emponya si Mela begono. Iput kira teh keluarga mereka teh harmonis gitunya. Ternyata bobrok tuh nyangka pisannya. Astagfirullahaladzim, tega banget. Itu mah pasti cuma salah paham aja kok. Pasti Dika ngiranya tuh ya kalau Mela lagi ngejahatin Ranti. Ya maklum dong, secara mereka baru tinggal bareng, ya butuh penyesuaian gitu. Ngerti kan? Ya kan? Gitu. Cuman maaf nih Bu ya, tapi kenapa rumah Ibu kok hawanya tuh agak serem nih. Terus semalam nih, saya ngeliat ada penampakan gitu di teras belakang rumah Ibu. Hawa serem? Maksud Dani yang mana ya? Oh iya. Dani, maksudnya pasti ini si Ranti abis sholat dia pakai mukena. Gitu, pasti Dani salah paham nih. Sekarang udah jelas kan? Tahu dong. Jadi jurig nata si Ranti pakai mukena gitunya. Gitu. Jurig-jurigan. Ini semua gara-gara Ranti. Keluargaku jadi omongan warga. Padahal biasanya dipandang baik. Bu Kartini, usaha tempenya nggak pernah sepi ya? Rame terus. Jangan-jangan Bu Kartini pakai pesugihan ya? Emang selama ini ada yang ngerasa aneh sama tempe saya? Iya sih, warga sini juga kan gak pernah ngerasa aneh sama tempe di sini. Ya udah, kalau nggak ngerasa aneh, nggak usah ngomong macem-macem deh. Panas. Banget ya jidatnya. Sampai keriput kayak gitu, kebanyakan mikirin orang lain. Asyik. Kamu kapan sih, Ai? Mau nuangin beban kamu ke aku? Terus-terusan aja mikirin semuanya sendiri, kapan aku bisa jadi orang yang kamu andelin? Makasih ya, karena kamu udah perhatian ke aku. Ya pasti dong, Ai. Sekarang kamu mau ceritain ke aku nggak apa yang bikin kamu kepikiran sampai segininya? Sebenarnya aku kepikiran soal Ranti sih. Sayang, nanti kalau misalnya kamu bosan sama kerjaan rumah, kamu bisa bantuin ibu dan juga Mbak Mela bikin tempe. Iya mas. Oh, Dika. Gak usah. Ibu sama Mela bisa kok menghandle berdua, ya kan? Iya Bu, tapi kan biar Ranti itu belajar. Jangan sampai nanti ibu bilang kalau misalnya Mbak Mela terus yang bantuin ibu. Sedangkan ibu nggak ngasih kesempatan buat Ranti. Maksud ibu kan gini loh. Ranti itu kan baru sebulan nikah sama kamu. Masa apa-apa langsung dikasih pekerjaan yang berat. Terus mau kamu ajak susah gitu, ya kan enggak. Ya kan Ranti? Iya mas, bener kata ibu. Atau nggak gini aja Bu,
gimana kalau misalnya aku aja yang bantu produksi? Ya kalau soal pemasaran dan juga distribusi, biar kita cari orang aja, Bu. Oh, jangan. Karena pertimbangannya gini loh. Satu, kita harus bayar gaji ke orang, terus kita ngajarin juga sampai dia ngerti. Ya kan, buang-buang waktu, buang-buang uang. Jadi nggak perlu, ya kan? Masih bisa kita doang mah, ya. Bu, tapi ada syaratnya ya. Aku nggak mau kalau Ranti itu kenapa-kenapa. Mbak kan udah janji sama aku. Jangan sampai Mbak macem-macem sama Ranti. Biarpun ibu membela Mbak, tapi aku nggak akan segan-segan ngusir Mbak dari sini. Ya, enggak. Bu, aku harus pergi sekarang ya. Sayang, kamu nggak usah khawatir ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu langsung hubungin aku ya. Iya, Mas. Aku berangkat ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget ya kalau tiap hari bisa dimasakin kayak gini. Cuman dari kemarin kan kita udah makan tempe orek terus, boleh nggak sih? Jangan jadi menu wajib kayak gini. Udah banyak request, banyak mau, protes lagi. Ini kan cuma masukan aja ya kan, Ri? Tapi Terima kasih. enak kok tempe oreknya. Enak. Ri, kamu kok nggak makan tempe orek ya? Itu padahal Maya udah capek-capek masakin buat kamu loh, Ri. Iya. Padahal makanan spesial dari Maya. Spesial. Oh, kamu kurang suka ya sama masakan aku? Enggak, Mai. Tapi kan dari kemarin udah makan tempe orek terus, jadi sekarang kayaknya telur dadar enak juga. Ternyata kita tak sama, Fahri, kita berbeda. Bukan gitu maksudnya, Mai. Suka banget sama tempe tahu. Maya sejak kapan sedramatis ini ya? Tapi enggak lah, Mai. Kalau sama pasangan tuh emang nggak boleh semuanya sama. Misalnya nih, nanti kalian udah tinggal serumah, dua-duanya pendiam. Kebayang nggak kayak kuburan rumah kalian? Atau nggak kalau sama-sama rame, malah kayak pasar. Jadi bagus jadi saling lengkapin gini ya kan? Oh, emang gitu ya, Fahri? Oh, oke. Sorry ya, Ri. Aku bocorin dikit curhatan kamu. Aduh, kenapa, Mai? Sakit perut? Sama kayak mau muntah gitu, mual. Minum dulu, Mai. Kamu tuh karena kebanyakan makan tempenya. Makanya apa-apa tuh jangan kebanyakan, nggak baik tau. Udah ya? Iya, ini ada kangkung loh sama ayamnya. Ya? Nih, aku ambilin ya. Udah. Jangan disentuh lagi tempenya. Iya, Pak Ustadz. Ih, ngomel mulu, iya. Siapa bilang aku Pak Ustadz? Orang aku dokter. Lucunya. Ya ampun, Fahri tuh sampai nggak dimakan lagi tuh makanannya. Oh iya, mau apa ini? Hai, kamu ada yang mau aku ambilin? Udah cukup kok. Atau perlu aku cek juga? Kamu nggak apa-apa kan? Kak, aku baik-baik aja. Udah, Kak. Gara-gara kamu ya, Dika jadi benci sama kakak kandungnya sendiri. Puas kamu udah bikin kami jadi bertengkar. Kak, demi Allah aku nggak pernah ngaduin kamu sama ibu ke Mas Dika. Nah, udah deh. Gak akan ada ampun buat perempuan yang gak tahu diri kayak kamu. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sayang, Mas, kamu udah pulang? kamu kenapa? Ini badan kamu panas. Kamu kalau sakit bisa telepon aku dong, jangan kayak begini. Aku nggak apa-apa sayang. Ini kenapa sayang? Kok ada bekas kejedot? Jidat aku ya. Itu tadi pas aku mau ambil ikitan rambut, nggak sengaja kejedot sudut meja. Astagfirullahaladzim. Kamu lain kali hati-hati ya. Ibu sama Mbak Mela di mana? Nih, aku bawa makanan banyak loh. Ya ampun. Ibu sama Mbak Mela itu masih bikin tempe. Nanti aku panggil mereka kalau makanan ini udah aku siapin ya. Kamu mandi aja dulu biar seger. Ya udah, aku mandi sekarang ya. Ya. Yang lama taruh dulu di sini. Sini, ini yang baru. Iya. Sekarang kamu ke warung Gi, beli dupa. Begitu ibu cek, stok dupanya habis. Gak berasa ya, tiba-tiba udah malam Jumat aja. Ya Bu, aku beli dupanya dulu ya. Kopi udah, teh pahit udah, buah-buahan udah. Tinggal tunggu dupa dibeli sama si Mela. Bu. Ibu lagi ngapain? Sial, ngapain nih si Ranti ada di sini? Itu apa, Bu? Ini sesajen sebagai tanda penghormatan tradisi keluarga ibu gitu. Karena udah ngejagain bisnis tempe bu semakin laris manis dan berjaya. Astagfirullahaladzim, bukannya itu musyrik ya Bu? Apa sih? Tahu, ansor soan deh. Gak usah belagu. Udah sana pergi. Iya Bu, maaf ya. Sok ngajarin musik lo. Giliran jajan aja lu, kagak ngajak kita. Udah ronda aja ngajak. Emang apa sih lu kagak ngajakin Bang Bro? Biasanya sama dia lu. Iya, kok kemarin emang bukan jatah dia meronda. Nah hari ini harus jatah dia. Cuma nggak tahu lama banget, kayak masih ngaji kali. Yan, ada nih. Atau lain kali mau ulah ngeliwat ka dieu kitunya. Ieu teh ibu teh jadi mau ringkak bulu punuk ajeng ieu tuur ibu teh nyorocot kitunya. Tuur apa sih? Dengkul ibu teh nyorocot. Kalau gue ini kayak ada niup-niup leher gue. Lu ya. Itu ibu mah. Udah tenang. Ya jangan ngomong yang aneh-aneh. Kan udah saya bilang hawanya tuh beda, agak aneh, serem. Makanya sebenarnya saya males, makanya saya minta temenin gitu. Kunaon ada teh? Ngedip-ngedip gitunya laptopan atau aku mah teh? Ini kayak di film-film horor begono ya. Serem ah. Kumanya teh kita teh pergi apa di sini aja gitu. Pergilah, ngapain kita mau nginep di mari emangnya? Ada orang-orang yang penakut juga, jangan. Mana lu kagak takut? Ibu! Ibu tolongin aku! Aduh, Ibu! Sakit! Astaga! Ya ampun! Kenapa kok bisa? Ibu tolongin aku dulu! Iya. Tapi lagi ngapain sih kamu malam-malam? Hah? Itu Bu, tadi aku habis ngambil air minum, terus nggak sengaja gelasnya jatuh. Udah. Ayo, Ibu obatin. Pelan-pelan. Oh, aduh.
Mana teh tong heureuy atuh. Ulah tual teh. Lepaskan tangan kamu ya. Tol, ngapain gua? Tangan kamu lepasin. Ini tangan gua. Bukan tangan saya. Ini dingin nih. Terus ini teh tangan saha atuh. Ya Allah ya Karim. Bu Yayan, Bu Iput sama Dani pada kenapa sih? Mel, ya ampun, kamu bantuin ibu kek. Malah main handphone aja. Aduh Bu, kaki aku ini kan masih sakit. Gimana kalau nanti sakitnya tambah parah Bu? Ranti! Ranti! Ngapain sih? Sini cepetan. Jangan enakan aja di dalam ya. Iya Bu, Ngapain sih? ini Bu aku ngumpulin sampah. Ya udah cepetan buru. Ngapain aja sih lelet banget. Udah tahu si Mela kakinya sakit gak bisa ngebantuin. Udah ayo. Iya Bu, abis buang sampah aku bantuin Ibu ya. Iya, habis buang sampah nih, beresin tempe, lap-lap meja, apa kek gitu. Gak bisa diandelin banget sih jadi anak. Buru. Ya Allah, padahal dari tadi aku tuh sibuk beresin rumah. Sampai aku juga lupa makan. Sabar, Rianti sabar. Buru, masih aja situ bengong, ngapain aja? Iya Bu. Bisa-bisanya ya si Dika ini milih bini kayak gini jenisnya. Apa sih yang bisa dibanggain? Lalu bikin kesel. Tuh beresin. Ay, semalam tuh aku ngalamin kejadian aneh gitu deh, Ay. Aneh kayak gimana, Dan? Iya, setiap kali lewat rumahnya si Dika, kenapa aku selalu merinding gitu. Bahkan sampai ada suara aneh gitu lagi. Iya. Suara aneh gimana, Dan? Suara aneh kok. Lah, itu kamu aja yang parnoan, Dan. Lu beneran nih, suaranya bener jelas gitu. Itu saya yang manggil. Iya, saya yang manggil itu. Kamu Bu Yayan sama Bu Iput main kabur aja. Saya jadi bingung kalian kenapa. Bener aja, lu suara lu, Rih. Ya Allah, gue pikir. Dan kamu tuh kebanyakan nonton film horor pasti, tapi parah banget, Ri. Masa suaranya dibilang kayak setan? Oh, jadi suara saya kayak setan, Dan. Mirip, Ri. Udah. Dan, mendingan nih kamu tolong bungkusin ini sama tempe dong. Soalnya kan aku udah gak sempet ke rumahnya Bu Kartini. Jadi aku pengen tempe satu juga ya. Iya, bentar ya. Oke. Mari nih. Kenapa, Dan? Kenapa, Dan? Ini kenapa tempe busuk semua nih? Busuk. Coba. Tempe yang udah lama kali belum kamu tuker. Enggak, Ay. Aku baru aja ngambil di rumah Ibu Kartini. Tadi masih bagus. Nih, Dan, bau banget. Ditukar aja. Ambil yang lain itu salah ngambil kali. Mana warga ada yang udah pada beli lagi. Nggak sempet kecek. Ya ampun, bisa keamuk warga nih. Iya, nuhun atunya kamu teh udah masakin. Udah tenang makan, bismillahirrahmanirrahim. Masakan kamu teh ngeunah, Yan. Besok-besok teh masakin lagi nya, Yan. Ente kunaon atuh? Bentar nih, keganahan gue. Bentar, lu makan dulu. Yan, baru makan sesuap udah mules. Ih, kamu mah. Kunaon atuh itu teh kesetrum kayaknya. Aduh. Mules juga? Aduh. Bener loh. Iya, numpang toilet. Aduh, bagaimana sih nih? Kenapa jadi kita mulus-mulus semua berdua-dua nih? Apa jangan-jangan tempenya kali ya? Lemes atunya perut ibu teh asa dikocok ieu. Kunaon atunya kita teh habis makan ini tempe kalah nyeri beuteung. Kalau gua kata nih,
gegara tempe, tapi tuh gue cek dulu bentar ya. Coba tuh. Aku perilitan Gusti. Kunaon itu tempe teh loba uletna kitu? Aduh, tempe baru dibeli aja udah begini. Lu lihat tuh busuk tuh banyak uletnya tuh. Ibu kenapa? Aduh, yang kepotong. Aku ambilin obat ya. Kamu jaga warung aja. Biar aku yang nyobatin ibu. Bisa sana. Bu. Aduh, pelan-pelan. Sampai tahu. Sabar ya, aku ambil dulu obat ya. Ya, cepetan. Aduh, lagi suka nih. Aduh, cepet Mel. Sabar Bu, sabar. Mel. Aduh. Ih. Sadar gak sih? Tadi malam tuh aku yang terluka. Sekarang giliran ibu. Sebenarnya ada apa sih di rumah ini, Bu? Mai, gimana? Kamu udah nemu obatnya belum? Aduh, nggak dapat lagi, Ay. Bahkan aku udah cek ke 5 toko yang berbeda loh, dan habis semua. Tapi tadi untungnya di jalan aku udah pesan online sih, yang instan, siapa tahu langsung cepat datang. Kok bisa mendadak cepet habis gitu ya? Oh, sekarang Malik lagi nganter Gladys ke puskesmas. Hai, aku udah anterin Gadis ke puskesmas, tapi keadaan dia lumayan parah, Tapi anehnya puskesmas tadi penuh sama pasien-pasien yang sakit diare semua. Hah? Terus akhirnya gimana? Akhirnya Gladys dirujuk ke rumah sakit dan dia harus rawat inap. Ya Allah, kasihan banget, Gladys masih kecil banget. Makanya aku balik lagi pengen ngambil baju-bajunya Gladys, sekalian jagain dia di sana. Bentar deh. Bentar, ini kenapa tiba-tiba mendadak banget ya semuanya? Warga sakit diare, terus anak-anak yayasan juga ikut mules-mules. Ini kenapa bisa barengan kayak gini semuanya? Kalau anak-anak yayasan, mereka kan akhir-akhir ini lagi makan tempe orek ya. Apa jangan-jangan gara-gara itu ya? Sebentar. Ini barusan juga si Fari ngechat. Katanya dia lagi OTW ke rumahnya Bu Kartini. Ya udah gini aja, biar aku yang nganterin baju untuk Gladys ke rumah sakit. Kamu tolong cek ke rumahnya Bu Kartini ya, Lik. Ya. Iya. Oh, ini paling over fermentasi. Iya terus? Iya, nanti diganti. Iya, nanti saya ganti. Ma Bu Kartini, ini bukan soal diganti doang. Tapi saya sebagai penjual ngerasa dirugiin. Pelanggan-pelanggan saya pasti pada marah semua. Saya minta tambahan kompensasi kalau begitu. Betul tuh. Bener pisan, eta teh perut iput gak jadi mules gitu melilit gara-gara emak tempe maneh eta. Tuh, apalagi gua, nih perut gua udah BAB akut, lu tau gak? Kita cari jalan tengahnya aja. Kasihan Bu Kartini pasti nggak ngerti kenapa tempenya bisa kayak gini. Lah terus, yang kasihan sama kita siapa? Hah? Yang mau tanggung jawab sama perut-perut kita siapa? Nah, terus perut iput dari kumaha kakak dia terus melilit terus jadi batal gitu muncrut. Gini aja ibu-ibu, bapak-bapak, tempe yang udah busuk kayak Dani nanti digantiin aja sama Bu Kartini ya. Apaan maksud lu, Re? Kok busuk kayak gua? Tempenya yang busuk, bukan gua. Ih, lu kata dia mayat hidup busuk. Bukan begitu. Itu tadi maksudnya digantiin gitu tempenya. Iya jelas ngomongnya kalau gitu, Re. Kan malu gue depan orang-orang. Dan yang bisa buktiin kalau memang harus ada biaya berobat gara-gara tempe, nanti biaya berobatnya bakal diganti. Gitu aja ya, Bu? Iya. Awas, jangan bohong. Ya udah, kita bubar dulu aja sekarang.
Janji ya, ganti ya. Udah Bu ya. Bubar. Mari. Bu, ini ada apa sih Bu? Apa pembuatan tempe kemarin itu ada yang salah? Lu gak usah ngarang ya. Tempe itu kan buatan ibu sama aku. Kenapa kamu mau nyalain kita? Iya. Udah, mendingan kamu anterin pesanan ke Bu Umi sama Bu Lia. Makin ribet. Buruan! Iya Bu. Ranti? Ay, kamu mau kemana? Aku baru pulang dari rumah sakit, habis nganterin baju untuk anak yayasan yang lagi sakit. Tadi dia lagi di opnam di rumah sakit soalnya. Kamu sendiri mau kemana? Tadi aku habis nganterin tempe ke warga-warga. Ay, aku mau tanya deh, apa anak-anak itu sakit gara-gara dia makan tempe? Sebenarnya tuh aku penasaran sih sama tempenya Bu Kartini. Apa aku cerita aja ya sama Aini? Kenapa? Ay, ada yang mau kamu ceritain? sebenarnya aku tuh curiga banget sama pembuatan tempe. Karena waktu kemarin aku ngeliat ibu sama Mbak Mela itu lagi bikin tempe dan di sampingnya itu ada sesajennya. Ini kamu serius? Iya, tapi aku juga nggak paham itu fungsinya buat apa. Aku nggak mau suzon aja sama mereka. Karena semakin aku pikirin, semakin aku cemas, Ay. Kalau gitu, apa aku boleh nanti main ke rumah kamu untuk ngecek? Boleh, Ay. Nanti kamu bilang aja kalau kamu udah datang ke rumah, kamu udah janjian sama aku. Oke. Tuh lihat. Aduh. Gara-gara beberapa warga mengklaim biaya pengobatan. Karena mereka terbukti keracunan tempe kita. Maka bisnis tempe kita. Lihat hasil keuangannya menurun drastis. Kenapa bisa kayak gini ya, Bu? Padahal nggak ada warga yang tahu tentang tempe kita. Sepertinya ini udah waktunya deh. Sudah waktunya. Maksud Ibu? Tumbal. Iya kan, Bu? Ibu pernah bilang, Ibu dulu pernah numbalin karyawan Ibu 5 tahun yang lalu. Iya, aku baru ingat. Batas penumbalan memang 5 tahun. Tapi Ibu lupa. Kayaknya ini efek pesugihan kita jadi menurun. Baunya mantap banget ini. Busuk. Yang tadinya berasal dari kedelai busuk, sekarang berubah menjadi tempe yang sempurna berkat pesugihanku. Oh gitu. Ini emang tempenya mau dibikin apa? Pokoknya nanti mau segala macam halo dan tempe. Wah, aku ini terima ya. Iya dong, ini tempe saya mah fresh, masih anget. Waktunya mah enak ini, mau dibikin apa juga. Mela, dengerin ibu ya. Ibu selama ini percaya sama kamu. Kamu yang tahu rahasia ibu. Dan sifat kamu sangat kuat, sama banget seperti ibu. Kalau adik kamu Dika, dia kan sifatnya lurus, seperti almarhum bapak. Ya, jadi ibu mohon sama kamu. Kamu harus bantu ibu. Kita harus cari korban tumbal baru kita. Ya, biar pesugihan kita, bisnis tempe kita makin melejit, makin naik.
Ini akan jadi ritual penumbalan pertama aku. Tapi siapa yang harus kita tumbalin, Bu? Ranti, kurang ajar. Jadi dari tadi tuh kamu dengerin obrolan kita. Enggak kak, aku nggak denger kok Bu. Tadi aku nggak sengaja aja nabrak pintu. Udahlah. Ayo kita kejar, Bel. Nanti kalau dia lapor sama warga sama polisi gimana? Gawat. Ayo kejar. Boy. Ranti. Aduh, Ranti tunggu. Ranti. Aduh. Ranti. Aduh. Stop. Aduh, capek banget ini, Bu. Nggak kuat. Mana kaki masih sakit. Ya udah, Bel. Gimana kalau kita tunggu sini aja ya? Tapi si Ranti tuh nggak tahu kalau jalan itu tuh cuma satu arah. Ujung-ujungnya juga pasti nanti kesini lagi kok, balik lagi kok. Tunggu sini aja deh. Terus Ibu, apa nggak sebaiknya kita kejar aja? Udah, kamu percaya dong sama Ibu. Tuh kan, sebentar lagi dia muncul. Nah, nih, Mel. Begitu dia muncul, nih, kamu pukul si Ranti pakai ini. Buk, yang kenceng, sampai bunyi. Buk, oke? Ya, ayo pegang. Buk, kita. Kita lihat. Coba cek. Dia nafas nggak? Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Ranti. Aduh, Ranti. Jadi tuh gini, kita bertiga kan lagi keliling-keliling ke rumah warga buat bayar kompensasi. Sepertinya Ranti tuh kecapean, tapi dia nggak bilang sama kita. Tiba-tiba dia oleng kayak gini. Ranti banget. Bu, tenang ya. Ini kita bawa ke klinik aja apa mau bawa ke rumah aja nih? Kita bawa ke rumah aja dan tolong angkat pelan-pelan ya. Oh iya. Tolongin ya. Aduh, Ranti kasihan banget. Aduh, pelan-pelan ya Ranti. Nak Dani, Nak Fahri, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Aduh, kalau nggak ada kalian, kita nggak tahu ini keadaannya gimana. Iya, sama-sama, Bu. Ya udah kalau gitu kita langsung pamit ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya nih anak nih mau bikin nyusahin aja kerjaannya. Capek deh. Bu, gimana kalau kita tumbalin Ranti aja? Ide bagus. Tahu juga, dia kan tahu rahasia kita. Daripada tuh anak diancem-ancem, mendingan kasih biar dimakan jin hang. Ya kan? Kamu siap-siap sana. Assalamualaikum. Ini gampang. Aduh, kita bawa si Ranti ke gudang. Cepetan, sekep dia di sana. Biar ibu terbisain. Ayo buru. Ini ada apa ya? Saya mau ketemu sama Ranti. Ada yang perlu saya omongin. Rantinya nggak ada. Tadi sih dia izin sama saya kalau dia itu mau nginep ke rumah temannya di kota. Tadi tuh saya ketemu sama Ranti. Tapi masa bisa secepat itu sih perginya, Bu? Ya mungkin pas habis ketemu sama kamu, Rantinya langsung pergi ke rumah temannya itu. Udah nggak ada. Kalau ada perlu, besok datang lagi, ya? Aku yakin Bu Kartini bohong. Aku harus cek langsung ke dalam. Bu, tunggu. Kayaknya nggak mungkin deh, soalnya kan juga aku udah janjian sama Ranti kalau kita bakal ketemu di rumahnya dia. Kayak nggak mungkin kalau... Udah deh, dibilang nggak ada, pakai ngeyel lagi. Udah sana pulang, ayo pulang sana. Aduh.
Bu, maaf banget, aku boleh izin ke toilet nggak ya? Aku kebelet pipis. Ih, nggak ada. Banget dikasih taunya. Aduh, ini kemana ya Ranti? Telepon di chat juga nggak dibalas, nggak diangkat. Hai, Lik. kamu kenapa di luar gini sendirian? Nggak mau masuk? Oh enggak, ini tadi aku lagi coba hubungin Ranti. Aku udah janjian sama dia mau datang ke rumahnya. Terus aku coba telepon, aku coba chat sama sekali nggak dibales. Aneh banget kan? Emang Bu Kartini nggak bilang Ranti kemana? Kata Bu Kartini, Ranti nginep di rumah temennya di kota. Si Ranti nggak ada di rumahnya? Nggak ada. Masa iya sih? Padahal barusan tuh aku sama Fahri habis gotong dia ke rumahnya. Karena dia tuh pingsan, Ay. Kalaupun dia udah sadar, ya aku rasa nggak mungkin dia sanggup buat ke rumah temennya. Kayak ada yang nggak beres ya, Ay. Ini ada yang aneh deh. Emangnya kita harus kayak gini ya, Ay? Kenapa kita nggak masuk aja? Kalau kita masuk, kita bakal ketahuan. Dan aku yakin mereka pasti bakal nyembunyiin Ranti gimana pun caranya. Mendingan kita pantau dari sini aja. Siapa tahu aja kita bisa dapat sesuatu. Kalau kita mau si Ranti jadi korban pesugihan kita ciptain skenario kalau Ranti itu matinya tewas karena kecelakaan. Iya Bu, aku setuju. Karena aku juga gak mau diusir sama Dika. Jadi selama ini Bu Kartini bohong. Ay, tunggu dulu. Kita harus tahu pasti mereka sebenarnya niatnya mau ngapain. Kita harus kejar mereka, Lik. Ayo kita ikutin mobilnya. Tolong saya. Kenapa? Kenapa ada apa, Bu? Anak saya tadi muntah-muntah dan kejang. Sekarang tidak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim. Tadi anak saya habis makan nasi pakai tempe dan sekarang mendadak jadi kayak gitu. Iya. Ibu tenang dulu biar aku bakal bantu telepon pihak rumah sakit ya untuk panggil ambulan. Lik, menurut aku mendingan kamu sekarang langsung cari Bu Kartini. Soalnya aku bakal bantu ibu ini dulu sampai dapat ambulan ya. Ay, tapi kayaknya aku jangan ninggalin kamu sendirian deh. Lik, udah aku beneran gak apa-apa, aku baik-baik aja. Ay, pokoknya sampai ada apa-apa kamu langsung telepon aku. Iya, kamu hati-hati. Kamu juga. Iya. Mbak, tolongin Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama Malik mana? Mereka lagi selidikin soal Ranti yang tiba-tiba hilang. Tadi aku ketemu sama dia kok. Dia lagi pingsan di jalan terus aku bantuin dia bawa ke rumahnya sama Dani. Oh iya, tadi Aini juga ngomong kayak gitu habis dikasih tau sama Dani. Cuman ya emang tiba-tiba dia hilang. Gak bisa dihubungin sama sekali, makanya Aini khawatir banget. Astagfirullahaladzim. Maya, aku nyusul dulu deh. Loh, aku ikut. Ayo. Mai, kamu di yayasan aja ya. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Kenapa sih semua orang suruhnya aku untuk di yayasan aja? Padahal kan aku juga mau ikut bantu. Kalau misalkan kenapa-napa juga kan ada kamu yang bisa jagain aku. Kalau kamu yang kenapa-napa ada aku. Tapi kalau aku yang kenapa-napa, siapa yang mau nolongin? Aku bisa jagain kamu kok. So jagoan kamu. Yaudah yuk. Kenapa laki lu? Kunaon
eta teh masuk angin? Nggak tahu Bu, barusan habis makan tempe goreng. Jadi muntah-muntah begini. Makan tempe. Emang beli tempe di mana? Beli tempenya di Ibu Kartini, padahal tempenya aku taruh simpan kulkas. Nah kan, Kartini lagi biang keroknya. Emang kayaknya nih tempe dari dia ini bermasalah terus. Hah? Ada aja. Hah, kalau gitu mah kita teh harus cari tahu atuh ke rumahnya si Kartini, Yen. Iya. Siapa tahu tempe dia teh penyebabnya mereka sakit, tapi kita teh harus anterin dulu di mereka ke klinik. Ya udah ayo. Ini keburu ngap-ngapan lu ntar dia. Lu gue bantuin tuh. Assalamualaikum. Kok Mbak sendirian? Ranti sama Ibu kemana, Mbak? Ranti sama Ibu lagi pergi belanja ke kota. Kota? Tumben Ibu sama Ranti akur. Ya bagus dong, mertua sama menantu itu akur, biar kelihatan lebih romantis. Alhamdulillah. Badan aku lagi nggak enak, Mbak. Aku mau nitip vitamin sama Ranti. Biar Mbak aja yang beliin vitamin buat kamu. Mbak nggak usah repot-repot. Lagi pula kan Ranti tuh lagi di luar. Nggak apa-apa biar sekalian. HP-nya Ranti nggak dibawa ternyata. Kayaknya Ranti lupa bawa handphone deh. Yaudah kalau gitu biar Mbak aja yang chat Ibu ya. Makasih ya, Mbak. Berat banget lagi. Iya. Sekarang udah saatnya aku menitolkan kamu. Seharusnya kamu itu bisa menjadi mantu yang baik. Dengan kamu menjadi tumbal ibu, maka bisnis tempe ibu akan menjadi lebih besar. Mau kemana kamu? Jangan kabur. Astagfirullahaladzim. Ranti, sini biar saya bantu. Kakiku. Pelan-pelan, Ran. Kakiku. Kakiku sakit banget, Mom. Ya, sabar ya, Ran. Ini pasti bentar lagi nyampe sini kok. Aduh, ini kenapa sih? Kok mobilnya mendadak mati? Tuh, lain lagi kenapa ini? Aduh, aduh, gimana ya? Ini juga kenapa nggak bisa dibuka sih? Tolong! Aduh, ini kenapa ini?
siapkan tumbal malam ini. Jika tidak, nyawamu sebagai gantinya. Iya ada, tunggu, sebentar. Aduh gimana ini, Ibu kemana sih? Kok lama banget? Mana nggak ada kabar lagi. Mbak, Ibu sama Ranti kemana ya? Kok belum nyampe-nyampe? Ya udah sih, tunggu aja. Ntar juga mereka pulang. Atau enggak, gini deh. Mbak coba chat, Mbak tanya mereka sekarang lagi di mana. Ya. Ngeselin banget sih ini anak. Gak, pokoknya gak boleh. Gak boleh. Harus ada tumbal. Apa Mela aja ya? Aku harus segera kirim chat ke Mela supaya dia datang ke tempat yang aku pinta. Kok sekarang ibu malah nyuruh aku pergi ke sana sih? Pasti ada sesuatu yang salah nih. Sampai ibu minta aku nyusulin. Mbak kemana ya? Kok ada yang aneh? Ranti! Ran, kamu gak apa-apa? Ini kakinya. Kamu baik-baik aja? Ay, tolong anterin aku ke rumah, Ay. Aku harus kasih tahu suami aku atas perbuatan ibunya ini berbahaya, Ay. Iya. Ya udah kalau gitu aku bantu ya. Lik, tolong bantu aku ya. Iya. Bang Bro, Maya. Idih, lu berduaan mulu. Tumben-tumbenan lu kayak bakiak musoleh berdua-dua mukanya. Iya, ini kami lagi nyusulin Aini sama Malik. Mereka lagi cari Ranti yang tiba-tiba hilang, gak ada kabar. Hah? Hilang? Ranti hilang? Kok naon atunya? Lu mau nanya. Kalau dia tahu kagak hilang namanya. Ini ibu-ibu mau kemana? Kita mau ke rumahnya Bu Kartini. Kita mau konfrontasi ya Put ya. Sebabnya warkam sih pada sakit perut gara-gara makan tempenya. Tapi kalau Ranti hilang, bagaimana kalau kita bantu nyari aja Nyok? Iya, kita sama-sama aja ya. Ayo kita cari yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranti? Sini duduk dulu. Saya duduk. Ranti, kaki kamu kenapa? Ada yang mau dibicarain sama Ranti, Mas. Mas, ternyata ibu kamu sama Mbak Mela melakukan pesugihan, Mas. Dan tadi aja aku hampir mau jadi tumbalnya. Astagfirullah. Untungnya aja ada Mas Malik sama Aini datang. Mereka nolongin aku. Ranti, terus ibu sama Mbak Mela sekarang di mana? Waalaikumsalam. Ay, Lik, syukurlah ternyata kalian aman-aman aja. Dan kalian ternyata di sini karena kami panik banget cari-cari kalian. Kita kesini mau ngasih tahu kalau warkam situ pada sakit perut. Mereka semua keracunan gara-gara makan itu tempenya Bu Kartini. Bener pisan eta teh. Tadi juga ada suami istrinya Yen mau ke klinik jadi beteng. Mas, kayaknya itu efek ilmu hitam yang dipakai sama ibu. Ya mungkin selama ini warga nggak sadar kalau ibu itu pakai pesugihan buat ngelancarin usahanya, Mas. Gimana kalau sekarang kita cari Bu Kartini dan Mbak Mela? Hayu atuh. Hayu Yen gawat yuk. Ih, nunggu apa? Ayo. Hayu. Aduh.
kamu tunggu di sini ya. Kamu jagain Mbak Ranti. Mai, tolong kamu jagain Ranti ya, soalnya kakinya masih sakit. Nggak mungkin kalau dia sendirian di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati kamu, Ai. Sayang, aku tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok serem banget. Ini tempat apa ya? Ibu kok malah menyerang aku sih? Bu, Ranti mana? Apa yang terjadi, Bu? Jadi tuh ya, ada orang yang udah menggagalkan ritual ibu dengan Ranti. Jangan-jangan ibu mau tumbalin aku dan menggantikan Ranti. Ibu sadar gak aku ini anak ibu? Ibu masih bisa cari tumbal yang lain. Anak ibu? Kamu itu bukan anak ibu, Mel. Tapi kamu itu anak. Dan dari dulu, ibu tuh pengen banget nguburin kamu. Tapi setelah ibu pikir-pikir, kayaknya suatu saat kamu akan berguna untuk ibu. Nah, ini saatnya kamu jadi tumbal ibu, ya. Sebagai tanda terima kasih karena ibu sudah membesarkan kamu. Kamu mau ya jadi tumbal ibu ya? Oke? Dengan begini, hidup aku akan aman sampai 5 tahun ke depan. Bu Kartini. Astagfirullahaladzim. Mbak Mela. Mbak. Bentar, gue periksa dulu. Iya, cek. Mas, itu kan? Masih hidup? Iya. Iya udah bang. Tolong bawa langsung ke rumah sakit ya. Biar gue kabarin keluarganya. Biar kita bawa. Dik. Dan? Kebetulan banget gue ketemu lo di sini. Tadinya gue mau ke rumah lo. Ada apa, Dan? Gue nemu Mbak Mela di danau. Tapi sekarang lagi dibawa ke rumah sakit sama warga. Kayaknya ada yang sengaja nyelakain dia. Siapa yang nyelakain Mbak Mela, Dan? Gue nggak tahu, Lik. Cuman gue ngeliat ada Bu Kartini deket sana. Terus dia sempet lari gitu. Mukanya panik kayak orang ketakutan gitu, Apa jangan-jangan ini karena Ranti kabur, Bu Kartini mau numbalin Mbak Mela? Enggak. Ibu nggak mungkin mau mencelakain anak kandungnya sendiri. Iya udah kalau gitu mendingan sekarang kita cari Bu Kartini dulu sebelum semuanya terlambat. Iya, yuk. Kita jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita cari. Ayo. Oke. Ibu, Ibu, aduh ibu semuanya ya. Gara-gara kamu, hidup aku hancur gara-gara kamu. Ibu tuh kalau kayak gini aja, Bu. Semuanya makan kayak begini. Diam, Bu. Ibu tolong jangan lakuin itu, Bu. Ya, kamu harus mati. Ibu! Diam kamu. Bu, sadar Bu. Ini menantu ibu loh. Diam. Jangan ikut campur kamu. Berani. Siapa kamu? Berani kamu sama saya?
Hah? Rani! Ibu! Bu Kartini! Bu! Mai, tante mau luka, Mai. Udah. Usaha yang aku bangun berpuluh tahun hancur. Ini semua gara-gara mereka. Aku gak rela. Bukan karena mereka pasti. Astagfirullahaladzim. Bu Kartini! Bu Kartini! Bu Kartini! Bu, kita tahu ibu di dalam, Bu. Bu Kartini kok nggak ada jawaban ya? Farid, ibu mulai nggak waras nih. Kita dobrak aja ya. Kita dobrak aja ya. Iya. Bentar. Ada telepon nih. Ya, halo? Alhamdulillah. Iya. Ya, makasih Bang ya. Apa Dan? Mbak Mela kan kritis. Alhamdulillah udah diselamatin. Bu, tolong buka pintunya, Bu. Alhamdulillah Mbak Mela selamat. Tapi keadaannya sekarang kritis, tolong buka pintunya, Bu. Mela selamat. Aduh, kalau Mela selamat ini gimana mau tumbal aku? So, aku harus cari tumbal kemana ini? Pasti Jin itu akan marah sama aku. Tolong! Astagfirullahaladzim. Kita dobrak aja yuk. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ibu. Bu Kartini. Ya Allah. Kartini, Bu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayang, aku minta maaf ya. Kamu menikah sama aku, tapi kamu kayaknya nggak pernah bahagia. Apalagi dengan keadaan seperti ini. Aku tahu, pasti kamu shock banget kan? Gak apa-apa, Mas. Jujur aku gak bisa marah sama kamu, Mas. Karena memang ini bukan sepenuhnya salah kamu. Dan untuk perlakuan Mbak Mela sama Ibu, aku udah maafin mereka. Karena gimana pun mereka itu keluarga aku. Tapi yang buat aku sedih, kenapa Ibu meninggalnya dengan seperti ini, Mas? Aku belum sempat ngobrol baik-baik sama Ibu. Ranti, karena Bu Kartini sudah meninggal, kita nggak bisa ngubah apa yang udah terjadi. Dan kami berharap ke depannya kalian bisa berbuat hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Iya. Kamu yang sabar ya. Kami juga udah setuju untuk bantu urusan pemakamannya. Tenang aja, Mas. Kita semua bakal bantu. Pasti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Emang ngadi-ngadi nih jenazah ya. Hidupnya aja nyusahin. Matinya bikin perkara lagi. Ibu, kita lanjut proses pemakamannya ya. Ayo Bang, biar cepet Bang. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya atas nama keluarga, saya mohon dibukakan pintu maafnya untuk ibu saya agar pemakamannya ini berjalan dengan lancar. Maafin aja biar cepet. Ya udah sok. Iya. Isi kabur kutuan lo, Mbak. Astagfirullahaladzim.
Ya betul. Sebaiknya kita mendoakan almarhumah supaya proses pemakamannya bisa dipermudah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Usalimuhu ilaikal ahla wal mala wal asyirata wal zanbal azim wa anta ghafurur rahim faghfir lahu. Amin ya rabbal alamin.